Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, salawat dan salam saat ini senantiasa dan selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bertepatan dengan 1 Rajab, semoga pada malam yang penuh barokah dan sangat luar biasa ini berkumpul saudara-saudara kita, guru-guru kita, yaitu dari nasab Sunan Wali Songo yang wadahnya disebut dengan Naat atau Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Dan inilah bukti bahwasanya tawassul kita, Fatihah kita yang bertahun-tahun kita lakukan ditujukan kepada Sunan Wali Songo sampai kepada beliau dengan beliau kirim cucu-cucunya ke tempat ini. Beliau hadir di tempat ini. Siapa yang menyatukan hati kita? Kalau cuma mengumpulkan jasad itu gampang, wahai saudaraku. Yang penting ada duitnya bisa kumpul. Tapi yang kumpul jasadnya, contoh kampanye partai politik. Pilkada kampanye kumpulan, kasih uang 50.000, 100 ribuan, kumpul. Masing-masing koordinator bawa sekian, ini per orang sekian, ini kendaraannya sekian, kumpul. Tapi yang kumpul jasadnya, hatinya belum tentu kumpul. Karena yang berhak dan bisa mengumpulkan hati setiap orang mukmin adalah hanya Allah. Hanya Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Wa allaqa baina qulubihim. Allah dan Allah yang mengumpulkan hati orang-orang mukmin. Bukan harta, tapi Allah. Kalian semua duduk di tempat ini, bukan Junaidi yang mengumpulkan. Betul? Setuju? Apa kalau lagi ceramah jangan nyalain HP. Taruh semua HP. Nggak penting itu. Setuju? Biar akhlak kita, tata krama kita yang sudah diajarkan oleh kakek buyut kita jangan terinjak-injak hanya karena teknologi. Dan saya atas nama pribadi dan seluruh jamaah manaqib Syekh Qadir Al-Jailani mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada saudara-saudara kami, maha guru-guru kami dari keluarga besar nasab Sunan Wali Songo yang kemudian dihimpun yaitu di dalam bentuk wadah yang namanya Naat. Semoga kehadiran Naat ini dapat menjadi energi tersendiri khususnya bagi para muhibbin kepada wali, para mahabbah, para pecinta kepada Wali Songo, dan termasuk Al-Baghdadi dan seluruh jamaah ada percintanya Wali Songo. Karena kita cinta Wali Songo harus cinta kepada Durrah. Kalau kita sudah cinta kepada Wali Songo, kita cinta kepada ulama. Betul apa betul? Oleh karena itu ulama warasatul. Ulama adalah pewaris Nabi. Maka dari itulah tidak ada kata yang paling indah, tidak ada kata yang paling tepat dalam kita menjalin sebuah bangunan, dalam kita membangun sebuah bangunan ukhuwah Islamiyah, tak lain dan tak bukan sesuatu akan kita terikat dengan erat ketika ada di hatimu dan di hatiku, I love you. Betul? Karena ketika cinta sudah bicara, cinta dapat merubah yang tak ada menjadi ada. Cinta dapat membuat yang tak ada menjadi ada. Itu adalah cinta. Dulu Naat tidak ada. Tapi ketika Durrah Wali Songo mau ditiadakan, maka
namanya naat bahwa durroh Rasulullah, durroh Wali Songo itu ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena ada cinta. Kalau tidak ada kecintaan, tidak ada masalah, luluh gua. Setuju jawab. Berangkat dari itulah saya sebagai salah satu pecintanya Wali Songo sangat mendukung dan memohon kepada Allah semoga naat tumbuh berkembang, ya, menjadi sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang besar buat bangsa dan negara ini, memberikan manfaat yang besar buat umat Islam di negeri ini, khususnya di dunia pada umumnya, dan juga dapat memberikan manfaat bagi para pecinta-pecintanya Wali Songo. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jamaah yang teramat abad kita cintai, yang kita cintai, namun demikian halnya tidak lantas kita menjadikan bin kita ini adalah segala-galanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Kita boleh cinta kepada sesepuh buyut-buyut kita, namun demikian kita tetap harus bekerja dan mencari dan menemukan kenapa Sunan Wali Songo bisa hebat seperti itu. Kenapa Syaikhul Qadir hebat bisa seperti itu. Kita jangan cuma jadi pengagumnya saja. Percuma kalau kamu cuma mengagumi Syaikhul Qadir itu hebat, tapi kamu tak pernah mau tahu apa yang menyebabkan Syaikhul Qadir Jilani itu hebat. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa yang membuat Syaikhul Qadir hebat? Allah. Adalah Allah. Setuju? Setuju. Inilah yang selalu Abah sampaikan kepada jamaah manakib, ya, bahwasannya saya sudah mengatakan saya tidak mengajak jamaah manakib kagum dengan keramatnya Syaikhul Qadir Jilani semata, tapi kita yang mengajak jamaah manakib harus mengakui dan percaya bahwa Syaikhul Qadir itu punya keramat dan diberi keramat oleh Allah. Betul? Kedua, saya mengajak kepada jamaah manakib untuk mencintai Syaikhul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Syaikhul Qadir Jilani sesosok manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau Syaikhul Qadir Jilani tidak dicintai oleh Allah, tidak mungkin Syaikhul Qadir Jilani bisa seperti itu. Maka kesimpulannya, Syaikhul Qadir Jilani katanya Yai Masum tadi sesosok manusia yang sudah makrifat luar biasa kepada Allah, dan saya tidak mungkin bisa mencapai seperti beliau. Tapi setidak-tidaknya kalau saya minum ini, coba saya nyoba doang. Ya, ada saudara saya Kiai Najib, mana Kiai Najib? Kiai, beliau nanti kasih waktu juga. Terima kasih beliau hadir di tempat ini. Ada Pak Wamin juga hadir di tempat ini. Ada Gus Warid. Beliau itu yang bisa yang bikin Islam KTP. Terus Gus Warid sinetron Islam KTP, Mak Eja naik haji. Terus apa lagi Gus? Ganteng-ganteng Junedi gitulah. Oh, bukan, ganteng-ganteng serigala. Terus saya bilang, Gus, nanti kita bikin Cintaku Berlabuh di Al-Baghdadi. Saya bilang. Terus ngomong apa barusan saya? Cinta? Oh, minum, lupa. Kalau seumpamanya Syaikhul Qadir punya kemakrifatan kepada Allah, ketauhidannya kepada Allah, ibaratnya seperti ini, rasa teh misalnya. Kita tidak mungkin dapat teh segelas besar seperti ini karena tirakatnya pun jauh dengan beliau. Setidak-tidaknya, walaupun hanya satu teguk, kita juga merasakan manisnya teh yang dirasakan oleh Syaikhul Qadir Jilani. Ini bukti, andaikan tidak ada barokah dari Allah, ya, yang dimanifestasikan lewat Syaikhul Qadir Jilani dan nampak di tempat ini, memangnya gampang ngumpul orang seperti ini.
Kadang mengumpulkan saudara aja susah. Masalah ada saja sudah. Ya, yang menyebabkan kita tidak bisa kumpul. Tapi ketika Allah sudah mengumpulkan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya punya hutang kepada jamaah kemarin malam minggu. Apa hutang saya? Saya akan menjelaskan tentang iman totalitas secara totalitas. Dan juga takwa kepada Allah secara totalitas. Jangan kau kumpulkan hartamu, jangan kau tumpuk hartamu untuk memenuhi kebutuhanmu. Sungguh demi Allah, hartamu takkan pernah mencukupi untuk menutupin kebutuhan kamu. Tapi kita sebagai orang yang beriman, tumpuklah, tingkatkanlah iman dan takwamu kepada Allah. Tumpuklah ketakwaanmu kepada Allah, karena hanya ketakwaanmu lah yang akan dapat mencukupin semua kebutuhan kamu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul? Saya bilang sama umi-uminya, jujur. Saudara-saudara kita datang ini, saya bilang kepada Kiai Najamuddin, kepada Kiai Mukhlis, Yai, acara saudara-saudara kita naat, saya yang tanggung biayanya. Dari base-nya sampai di sini, makannya pun saya yang tanggung. Dan saya tidak punya persiapan sama sekali. Nah, ini yang perlu dikaji. Ngomong gitu kalau punya cadangan sih boleh. Saya punya cadangan Umi 5, itu doang. Udah nggak usah dibahas. Percuma bahas itu. Kalau semakin kau bahas, berarti kamu semakin tidak nyampe kepada Allah itu. Jangan ikut campur urusan takdir orang kalau tidak ingin menjadi masalah. Maka jalani takdirmu, syukuri dan nikmatmu, dan nikmati takdirmu. Tak perlu kamu ikut campur takdir orang lain. Biarlah mereka jalan dengan takdirnya, dan kita pun harus hidup berjalan dengan takdir kita. Lalu bagaimana, apa yang kita lakukan dalam menjalani takdir? Amanu wattaqau. Betul? Jalanilah takdirmu dengan amanu wattaqau. Nikmatilah takdirmu dengan amanu wattaqau. Iman dan takwa kepada Allah. Karena apapun sesulit apapun takdir yang kau hadapi, jika kau menghadapinya dengan iman dan takwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan orang-orang yang takwa kepada Allah dari kesulitan apa saja. Mau kesulitan rumah tangga ke, kesulitan ekonomi ke, kesulitan usaha ke, kesulitan tetek bengek lah ke. Jawabannya satu, bagaimana saya bisa keluar dari kesulitan? Allah sudah memberikan referensi. Tidak usah datang ke dukun, tidak usah cari amalan. Tingkatkan takwamu kepada Allah, selesai semua masalah kamu. Betul? Betul? Takwa yang totalitas. Ketakwaan tidak bisa dilihat hanya dari ketaatan ibadahnya. Acap kali orang seakan-akan dia ahli ibadah, ternyata hatinya tak takwa kepada Allah. Nyatanya suka usil kepada orang lain, suka iri kepada orang lain. Tandanya tidak takwa. Kalau betul-betul takwa kepada Allah, dia tidak mau peduli. Walaupun dihina sama orang, dia tersenyum. Dia tidak akan berkeluh kesah ke sana kemari. Kenapa? Dia yakin hanya dengan ketakwaan Allah sudah jamin jalan keluar pasti akan datang. Saya ngomong ke anak saya, ke Iqbal, saya omong ke uminya, Bondon ini padahal sama khawatir. Lek pancen yang datang ini cucunya Wali Songo, pasti dicukupin sama Allah. Tapi kalau sampai tidak cukup, nyesel saya ngadakan acara ini. Berarti bukan cucunya Wali Songo. Nyatanya apa? Semua dicukupin, wahai hadirin. Inilah bukti. Betul apa betul? Ini adalah bukti. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup.
Sebelum acara bis semuanya selesai. Betul enggak ya? Ya, selesai. Dan yang datang pun cukup tidak kurang. Saya bilang sama beliau, sama Kiai siapa? Kiai Izam, kepada Kiai Rozak, kepada Kiai Mukhlis, Kiai, saya bilang kepada Kiai Abdul Wahid, beliau alim, beliau orang alim. Kalau abah kan kiai tapi nggak bisa ngaji kitab, betul ya? Bahwa saya jujur. Kalau apa kok nggak bisa ngaji kitab kok jadi kiai? Jangan protes sama saya, protes yang menjadikan saya kiai. Kenapa? Betul lah betul. Betul lah betul. Udah tahu udah bisa ngaji kitab dijadiin kiai. Bukan saya yang salah, yang jadiin. Kamu tuh kitabnya kiai itu santri. Lihat santrinya. Kitabnya kiai itu anak. Kitabnya kita tuh kiai, teman, sahabat. Kalau kita didatengin sahabat-sahabat yang baik, itu kitab bagi kita. Betul atau betul? Karena nasihat itu bisa datang dari mana saja. Bawa kitab ke sini. Jangan tanggung-tanggung, satu truk. Mau diapain Mas? Saya tinggal tidur. Satu truk, satu saja nggak bisa dibaca, satu truk. Masih mau ikut Abah? Abah nggak bisa ngaji kitab? Beneran? Kalau masuk neraka? Masih mau ikut? Saya tidak peduli, mau neraka, mau surga terserah Allah. Saya milik Allah, mau taruh neraka terserah, mau surga terserah. Yang penting Allah yang naruh. Saya lanjut. Alhamdulillah ini saya cerita. Saya cerita kepada Yain Hisamuddin, saya cerita kepada Kiai Mukhlisin, saya cerita kepada Kiai Abdul Razak, Kiai Wasid, saya cerita Kiai Wahid. Alhamdulillah. Saya bilang gini, Kiai, burung sejenis akan hinggap di pohon yang sama. Kalau tidak punya sama-sama punya tetesan ke sana, tidak mungkin kita duduk bersama-sama. Berarti kita ini masih satu. Ada yang terahnya langsung dari Wali Songo, ada dapat tetesan karena muhibbin, karena cintanya. Yusyarul mar'u ma'aman habba ilahi. Tidak usah bicara besok, terlalu lama kalau bicara besok. Siapa yang mau jadi saksi? Kata besok manusia dikumpulkan dia dicintai. Tidak usah nunggu besok. Sekarang saja sudah fakta, apalagi besok. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Karena kita pecintanya Allah, pecintanya Rasulullah yang kita ajarkan. Cinta kepada Abdul Qadir, wali-walinya Allah. Dan juga cinta kepada Wali Songo. Selalu ditawasulin enggak? Selalu apa enggak? Selalu. Cintanya Wali Songo. Sehingga kita pun duduk bersama orang yang punya tetesan ke sana dan punya cinta yang sama. Masih ragu? Anjing saja bisa dalam surga hanya lantaran cinta. Lo masa Junaidi Al-Baghdadi cuma gara-gara gak bisa ngaji kitab gak boleh kumpul? Sungguh terlalu. Baru bilang, nyesel saya ikut Abah. Ternyata Abah gak bisa ngaji kitab. Masih mau ikut? Saya teringat, saya sangat setuju apa yang katakan Kiai. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, ya pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah Allah, gerak tangannya adalah Allah. Sehingga itu saya abadikan dalam lagu ya. Denyut nadiku karena dia, detak jantungku karena dia, desah nafasku gerak langkahku karena dia. Betul. Allah pernah bilang, betul nggak gitu kan? Cari dan temukanlah aku. Sudah, yang penting kamu dengerin aja sudah. Soal paham tak paham terserah, Allah yang bikin paham loh. Biar tak jejelin kayak apa kalau sama Allah dia bikin paham tetap tak paham. Ya.
Yang penting senang saja, dengarkan. Nanti bagaimana Allah sudah. Ya. Cari dan temukan aku, kata Allah. Jika kau menemukan aku pasti akan membunuhmu. Jika aku sudah membunuhmu, maka akulah penggantimu. Jika aku sudah menjadi penggantimu, tanganmu adalah aku, kehendakmu adalah aku, ucapanmu adalah aku, penglihatanmu adalah aku. Maka cari dan temukan Allah. Jika kau menemukan Allah dalam penglihatanmu, maka Allah akan butakan penglihatanmu dari selain Allah, sehingga yang kau lihat hanyalah Allah. Melihat tembok, melihat ke langit, melihat ke bawah, ke kanan, ke kiri, Allah semua yang ada. Gimana maksudnya, Bah? Oke. Dulu awal Abah punya mobil itu yang selalu Abah pakai, kesenangan Abah dulu mobil apa? Terrano B2, masih ingat? Oke. B24. Nih, ketika kamu melihat mobil Terrano, kamu bilang apa? Apakah Abah kayak mobil? Kok kamu bilang Abah? Tuh, Abah mau kemana itu? Apa Abah kayak mobil? Tapi kenapa kamu bilang itu Abah? Karena kamu tahu bahwa mobil itu milik Abah. Dan kamu tahu kemana-mana Abah pakai mobil. Paham? Paham? Kau tidak akan pernah bisa melihat Allah kemanapun ketika kamu tidak mengenali siapa pemilik apa yang kamu lihat. Kalau kamu sudah mengenali siapa pemilik yang kamu lihat, kamu mengenali siapa pemilik yang kamu miliki, maka kamu tidak akan melihat dirimu dalam apa yang kamu miliki. Apa pernah bilang? Ketika saya melihat jamaah banyak seperti ini, wallahi wan nabi, demi Allah, saya tidak melihat Junaidi Al-Baghdadi. Yang saya lihat adalah kuasa Allah. Betul? Semakin kau melihat dirimu, semakin kau menampakkan dirimu di dalam pandangan mereka, maka berlahan engkau akan hilang pandanganmu, kau akan hilang dalam pandangan mereka. Tapi semakin kamu tidak menampakkan dirimu dalam pandangan mereka, maka kau akan semakin nampak dalam pandangan mereka. Maka hilangkanlah dirimu dari pandangan mereka. Biarlah mereka melihat kuasa Tuhannya, apa yang ada di dalam dirimu. Dan saya selalu bilang, wallahi wan nabi. Dulu pernah ada yang bilang, keramatnya Junaidi itu ada di gelas, bagaikan kopi yang ada di dalam gelas. Ada seseorang yang mengklaim seperti itu. Jadi kalau kopi itu, gelas itu saya tumpahkan, maka tumpaslah keramat yang ada di Junaidi Al-Baghdadi. Saya bilang ya, kalau memang keramat Al-Baghdadi itu ada di bagaikan kopi yang ada di gelas, dipegang dia, suruh buang, suruh tumpahkan, kasih kepada anaknya. Junaidi tidak butuh keramat. Iman kita harus mandiri, keyakinan kita harus mandiri. Jangan kita bersandar iman kita kepada selain Allah. Jangan kita sandarkan keyakinan kita kepada Allah. Kita harus punya keimanan yang mandiri, keyakinan yang mandiri, kepribadian yang mandiri. Kalau kamu sudah punya keimanan, keyakinan dan yang mandiri, maka kamu tidak peduli apapun yang terjadi pada kamu. Kamu tetap mengatakan iman kamu, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul? Betul? Sering gak Abah bilang? Jamaah kamu jadi saksi. Ya Allah, kalau kalau keramat yang menjadi tujuan saya, sering dengar? Dan pengaruh yang jadi tujuan saya, cabut ya Allah, saya tidak butuh. Betul? Saya tidak butuh. Dan kalau kaya yang jadi tujuan saya, ya Allah, cabut, miskinkan saya, ya Allah, saya tidak butuh. Tapi jika engkau yang menjadi tujuan saya, ya Allah, ilahi anta maksudi, datangkan semua itu ya Allah, agar saya bisa menunjukkan kepada mereka bahwa engkau itu kuasa, agar saya bisa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Allah yang menjadi tujuan. Jika Allah yang sudah menjadi tujuan kamu dan kamu siap menjadi sasaran anak panah takdir, maka di sini berarti kamu siap menjadi pelayan Allah. Kalau kamu sudah menjadi pelayan Allah, ya dunia uhdumi liman khadamani, wahai dunia, layani olehmu orang yang melayani aku. Wa ahliki liman khadamaki, dan hancurkan dia dunia orang yang menjadi pelayan kamu. Inilah Jamaah Manaqib. Ku kenalkan tentang. Jadi guru itu, pembimbing jangan seperti tukang taksi. Tahu supir taksi? Tahu. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru jangan jadi seperti supir. Bawa taksi, bawa penumpang ke Taman Mini. Nyampe Taman Mini, kira-kira supir taksinya masuk enggak? Diajak ke mall, kira-kira supir taksinya ikut enggak? Tunggu, turun, nunggu di depan betul? Betul enggak? Penumpangnya masuk ke dalam. Ternyata di Taman Mini itu banyak macam-macam. Yang nyanyi-nyanyi ada, ya kisah ya. Makanya kalau ada kiai nyanyi sudah dimasalahkan, oh nggak masuk Taman Mini. Coba ke Taman Mini, mau lihat rock mini ada. Kalau udah masuk benar. Nah, saya ingin Jamaah Manaqib seperti itu. Oleh karena itu saya tidak mampu membawa kamu masuk ke dalam itu. Maka kemudian aku, ya Allah ya Rabb, sambungkanlah ruhnya Jamaah Manaqib dengan ruhnya Junaidi Al-Baghdadi. Bersama ruhnya Junaidi Al-Baghdadi, sambungkan ruh kami dengan ruhnya Syaikhul Qadir Jilani. Bersama ruhnya Syaikhul Qadir, ya Rabb, sambungkan ruh kami dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bersama ruh Rasulullah, ruh Syaikhul Qadir, jelas sampai kepada di. Betul? 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 Setuju? Setuju? Hanya saya buat sebuah lagu itu, lagunya gini. Sehelai nafas pun tak dapat ku hirup tanpa sentuhan kasih-Mu. Setetes air pun tak dapat ku reguk tanpa belayan sayang-Mu. Begitu bergantungnya hamba padamu, dalam keagungan cintamu ku berteduh. 1000 cinta yang lain takkan membuatku berpaling. Hanya satu engkau dambaku, takkan pernah terbanding. Ya Pak tidak? Alhamdulillah. Oke. Tidak apa-apa sampai subuh. Saya belum tidur loh. Tidur cuma sebentar saya. Minta urut tadi saya ke Umi ya. Urut sebentar. Anu, beliau sudah ngisi ya. Hidup Jamaah Manaqib. Ini saya ngasih hadiah kepada beliau. Nanti masih ada lagi satu saya kasihkan kepada beliau. Jadi saksi. Bangun dan bangkitlah dari kenyataan. Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan. Jangan kau biarkan cinta ini koyak tercabik-cabik karena kepalsuan.
Betul apa betul? Betul apa betul? Betul? Ya sudah kalau udah betul. Sampai pagi. Coba kalau sampai jam 9 ngacung gimana kira-kira? Coba ngacung. Sampai subuh siap, sampai subuh. Enggak takut ngantuk. Jamaah, masalah pasti ada. Siapa orang yang enggak punya masalah? Semua orang punya masalah. Untung saya pakai celana dalam. Enggak kerasa saya tarik-tarik, taunya sudah ke atas. Untung saya pakai celana. Kalau enggak, waduh. Alhamdulillah. Pakai celana. Setiap orang pasti punya masalah. Tidak punya masalah ekonomi, kadang masalah rumah tangga. Tidak punya masalah rumah tangga, kadang masalah keluarga. Tidak punya masalah keluarga, punya masalah dengan mertua. Tidak dengan mertua, kadang dengan tetangga. Ada saja selalu masalah orang dalam hidup. Ya benar. Tapi janganlah iman kita, janganlah istiqomah kita, janganlah ketakwaan kita kalah oleh masalah. Masalah boleh ada, tapi istiqomah tetap istiqomah. Harta boleh tiada, tapi cinta takkan pernah sirna. Kenapa? Harta tidak bisa membeli cinta sejati, tapi cinta sejati dapat mendatangkan harta. Betul apa enggak? Karena cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu. Cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Contoh, karena Sunan Wali Songo Syaikhul Qadir Jilani, Rasulullah punya cinta yang sejati kepada Allah sehingga Allah pun mencintainya. Sampai sekarang cintanya beliau kepada Allah tetap getar-getarnya dapat kita rasakan. Ketika kita baca ya Nabi salam alaika ya Rasul, bergetar rasa hati wahai hadirin. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah penuh dengan getaran jin. Ya benda. Kenapa? Karena jiwa Rasulullah adalah kasih sayang. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak hendak mengadakan ciptaan. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah, sehingga Allah ciptakan alam bumi seisinya ini. Bukti bahwa Syaikhul Qadir itu memiliki cinta yang sejati, diberikan cinta yang abadi oleh Allah, sehingga getar cintanya pun dapat kita rasakan. Dan itu menular kepada wali-walinya Allah, karena katanya beliau Syaikhul Qadir adalah Sultan Aulia, rajanya para wali. Nah, karena rajanya maka bawahannya pun pasti punya getar-getar cinta. Dan cinta itu memiliki medan magnet. Siapa orang berada di dekat orang yang bercinta, maka dia akan terbawa getar magnet cinta itu sendiri. Dulu kamu duduk 15 menit itu sudah toleh kanan toleh kiri assalamualaikum. Tapi kamu dari siang tidak bergerak. Kenapa? Karena kamu duduk di dalam medan magnet cinta yang ada di tempat ini. Ketika ada yang ngomong, ngapain ikut Junaidi, istrinya banyak, itu yang aku suka. Apa Junaidi tidak bisa ngaji? Itu yang membedakan, itu yang membuat saya senang. Sesuatu yang berbeda, Allah itu suka. Maka biarlah jamaah manakib menjadi jamaah yang berbeda. Biasanya ngaji itu selalu di bawah atap. Di sini juga di bawah atap, tapi atap kita bisa dilewatin pesawat. Sudah, karena nggak pakai tutup. Kalau hujan nggak bergerak nih ya. Kalau hujan bergerak nggak bergerak.
Paling yang punya anak saya izinkan untuk bawa anaknya ke pinggir. Kenapa? Karena kamu sudah mabuk. Ya enggak? Kan orang mabuk tuh kayak orang gila. Sudah paham ya? Jadi kalau kamu ini belajar makrifat, ya tak apa-apa. Pengen makrifat kok harus pintar ngaji kita. Nah, kalau kayak kamu baru mau ngaji, kayak kamu sudah tua kayak gitu baru mau ngaji hikam, keburu mati, Bung. Enggak paham-paham kamu udah ketemu. Wes ngaji muping, ngaji cinta, lengket aja kepada yang sudah sampai di situ, nanti kamu akan merasakan. Percayalah itu. Ya. Percaya itu. Seperti tadi lah. Pas kalau ibaratnya kayak teh, pasti kamu merasakan walaupun cuma satu teguk, tapi kamu sudah bisa membayangkan kayak gini tuh rasanya makrifat. Oh kayak gini tuh rasanya lezat nikmatnya iman. Oh kayak gini tuh rasanya tauhid dan Allah. Tauhid yang totalitas. Tauhid totalitas itu tiada Tuhan selain Allah. Gak ada apa-apa, yang ada cuma Allah. Jangankan kamu, jangankan masalah, kamu pun tidak ada. Masalah tidak ada, kamu tidak ada. Tidak ada kamu kalau nggak diadakan. Masalah tidak ada kalau tidak diadakan. Maka leburkanlah masalahmu. Satukan lebur. Apa? Kalau lebur itu kayak diaduk gitu. Ya, oke. Ini teh. Oke. Kalau teh ini berpisah sendiri-sendiri, tehnya sendiri, gulanya sendiri, tidak bisa menyatu. Nah, supaya tidak ada lagi yang namanya gula, tidak ada lagi yang namanya teh, aduk jadi satu, maka disebut dengan namanya air teh. Mana tehnya nggak ada sudah. Tinggal saripatinya, ternyata teh itu nikmat. Coba kamu makan teh sendiri. Coba teh kamu makan. Mau? Kenapa begitu diaduk begitu gula dan manis, pahit, diaduk dalam jadi satu, rasanya nikmat. Betul. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, betul. Ada usri, ada yusra, betul. Ono susah, ono seneng. Paham? Ada mulia, ada hina, ada mulia. Ono apa tadi? Sulit, ada mudah. Aduk jadi satu. Diaduk, diputer, puter nang di, puter nang Allah. Minallah ilallah, minallah ilallah. Senang dari Allah, susah dan satukan kepada Allah. Baru kamu akan merasa nikmatnya. Ternyata masalah itu tidak ada. Sulit itu tidak ada. Sing ono ku Allah kabeh, sing gawe sulit, sing gawe seneng. Betul. Nang pasar Allah kabeh wis. Kalau sudah yang cuma Allah, ternyata pemilik kesusahan, pemilik kesenangan, semua milik siapa? Ketika kamu sudah kenal dengan pemiliknya, seperti tadi, ada mobil Terano B24 AO, kamu bilang, Abah, I love you. Apaan dong yang naik itu sopir saya? Sudah paham? Paham? Masalah tidak bisa dihilangkan dari masalah kehidupan kamu. Masa kamu mengatur Allah? Betul? Masalah tidak akan bisa hilang. Hilang, selesai yang satu akan datang masalah satunya lagi. Ya, sejauh dibawa kepada Allah takkan pernah tersesat. Kalau sudah dibawa keluar dari Allah, itu baru namanya tersesat. Betul ya jamaah ya? Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang kalian yakini hanya Allah yang bisa mewujudkan ya apa yang kalian yakini. Tapi percayalah, apa yang kau yakini itulah yang akan terjadi. Perhatikan dengan seksama. Sesungguhnya walinya Allah tidak punya khawatir. Betul? Tidak punya takut. Tidak punya selekoh kalau maduranya itu. Tidak punya khawatir. Khawatir biayanya dari mana, khawatir besok bagaimana, khawatir bandanya diambil orang, tidak ada. Khawatir pangkat keramatnya diambil orang, tidak khawatir.
karena beliau sudah memiliki iman dan takwa secara totalitas kepada Allah. Totalitas. Yang namanya totalitas berarti gak ada apa-apa, benar nggak? Yang ada hanyalah kuasa. Kuasa diri tidak ada, kehendak diri tidak ada. Yang ada kuasa Allah. Kalau kuasa Allah, apa yang nggak jadi? Kun jadilah, fayakun maka jadi. Ya apa tidak? Sini kalau hall, apa cukup uang 1 miliar? Cukup? Apa ada proposal? Tidak ada. Sukses? Kenapa? Kan yang diholi walinya Allah. Dan walinya Allah itu apa? Dijamin oleh Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Siapa? Mereka orang yang betul-betul amanu wa taqau. Lepaskan egomu. Kamu yang merasa punya kekuatan, taruh kekuatanmu. Kamu yang merasa punya banda, taruh banda kamu. Kamu yang merasa alim, taruh alimnya kamu. Kamu yang merasa keramat, taruh keramat kamu. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Berselimut apa? Apapun bentuk selimutmu. Apakah kamu berselimut kekayaan? Apakah berselimut pangkat dan jabatan? Apakah berselimut kealiman? Apapun nama selimutmu, kum fa'adil, bangunlah, taruh selimutmu itu. Buka fakabir, agungkan nama Tuhanmu. Jangan orang kaya itu yang kau agung-agungkan. Iman kita harus kita jaga. Ingat, iman kita jangan kita gadaikan, wahai jamaah manakib. Sulit mendapatkan iman ini, sulit mendapatkan keyakinan. Tidak ada jual belinya. Ini mutlak hidayah dari Allah. Maka rawat, pelihara, jaga iman ini. Jangan sampai kau gadaikan kepada konglomerat, kepada pejabat, kepada para dermawan. Setuju? Cukuplah Allah. Ketika datang pejabat padamu, itu tidak akan mempengaruhi iman kamu. Allah saring semuanya. Ketika konglomerat datang kepadamu, itu tidak akan mengganggu iman kamu. Kenapa? Karena Allah sudah gali parit kemuliaan di sekitar hatimu. Dan Allah sudah kirim jutaan tentara tauhid yang akan menjaga diri kamu. Setuju? Ini yang saya inginkan. Tidak bisa seperti itu, yang penting dapat merasakan. Alhamdulillah jamaah manakib, walaupun punya utang, tetap aja istiqomah. Coba kalau dulu, sebelum kau mengenali, apa yang terjadi? Saya lihat pertama datang muka kamu gak jelas. Separuh tersenyum, kelihatan macam-macam muka gak jelas. Setelah kamu ngaji istiqomah, mulai meresapi, kamu mulai nerima dengan apa yang terjadi, sudah mulai berubah mukanya. Berubah. Alhamdulillah, yang tadinya tua belum waktunya, sekarang muda lagi. Bukan berarti ikut ngaji gak punya masalah, utang lunas tidak. Ada yang ikut ngaji dari dulu gak lunas-lunas utangnya, tetap aja istiqomah. Tapi bisa merasakan nikmatnya berhutang. Bukan dinikmati hutang. Kenapa? Karena sudah kenal dan merasakan. Senangnya, susahnya, semuanya minallah. Ya apa tidak? Ini baru ngaji. Makanya kalau ngaji itu jangan sampai kadang kita memberi pengisian, kadang mencekoki yang kebencian. Tidak perlulah, betul nggak ini? Setuju begitu? Nggak usah ikut campur urusan dapur orang. Urus saja dapur kita sendiri. Biar kecil rumah kita sendiri. Biar sengsara rumah kita sendiri. Ya. Saya dipanggil Mas dulu. Saya dipanggil Mas. Tidak mau, saya dipanggil Ustaz, tidak mau. Boleh tanya itu. Saya tidak mau dipanggil Ustaz. Akhirnya suatu ketika, saya sudah ngisi pengajian di Tegal. Tetap aja saya nggak mau dipanggil Ustaz. Tetap saya maunya dipanggil Mas. Nah, ada keluarganya Teguh, keluarganya Mas Budi almarhum itu. Satu keluarga dijamah semua, sudah tidak ada nih Mas Budi sama siapa lagi satu.
Puji sudah nggak ada benar-benar ampuni dosanya, dibebaskan dari aku saja satu putri Jilani. Nah, Puji itu datang ke saya pas mau pengajian malam gitu. Kiai, habis ngisi kliwonan saya di sana. Kiai, kok kamu ngomong Kiai ya? Kiai, biarkan kalau saya mau dimarah-marahin saja, tapi izinkan khusus keluarga saya manggil panjenengan Kiai. Kok bisa gitu? Tadi saya habis surat asar, ibu saya juga ada suara Kiai. Ibu saya juga mendengar. Gak pantas kamu nyeluk emas ibu, makruh Kiai ibu pantas ngomong gitu loh jamaah. Loh, saya tidak bisa ngomong kalau sudah gitu. Nah, keabsahan Kiai itu saya tes juga. Oh, kok kalau tidak jadi berhenti jadi Kiai. Ternyata enggak, asli bener tadi Kiai. Jadi bukan karbitan ya. Bukan karbi. Ini kayak beliau-beliau ini tahu biji nangka, tahu biji nangka, biji nangka tahu, coba dengarkan baik-baik, tahu? Biji nangka, biji mangga, biji apapun dilempar, kalau memang biji ini bagus, bibitnya bagus, pasti akan tumbuh, walau dilempar di tempat yang mana. Saya dilempar sama guru saya, dilempar ke Jakarta, jeblek, saya jatuh di Cimangge, lempar lagi ke Cibitung. Jauh, tidak ada saudara di situ, tidak ada teman, tidak ada orang tua, tidak ada guru, jauh. Tapi bisa hidup sampai sekarang, tumbuh dan berbuah. Ini tandanya bibitnya bagus. Betul bangga? Begitu juga beliau-beliau ini, kalau bukan bibit bagus, tidak bakalan tumbuh dan buahnya itu dicari orang. Maka semoga kita itu dijadikan iman-iman kita ini membuahkan bibit-bibit yang bagus. Amin. Allahumma. Sekarang ikutin saya ya.